Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Atika 2019-12-11027, Nabila Putri 2019-12-11041, dan Adinda Sabelia 2019-12-11045 ini mempresentasikan mata kuliah akuntansi menengah 2, chapter 20 yaitu Accounting for Pension and Post Retirement Benefit. Rencana pensiun. Rencana pensiun adalah pengaturan di mana perusahaan memberikan manfaat atau pembayaran kepada karyawan setelah mereka pensiun untuk layanan yang mereka berikan saat mereka bekerja. Nah, beberapa program pensiun itu yang pertama ada iuran, yaitu karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan keuntungan mereka. Lalu yang kedua ada non-iuran, yaitu perusahaan menanggung seluruh biayanya. Lalu yang ketiga itu program pensiun yang memenuhi syarat, yaitu menawarkan manfaat pajak. Lalu ada tipe perencanaan pensiun, yang pertama itu ada Defined Contribution Plan, yaitu kontribusi pemberi kerja ditentukan oleh rencana dan tetap, lalu resiko ditanggung oleh karyawan dan manfaat berdasarkan nilai rencananya. Lalu yang kedua itu ada Defined Benefit Plan, yaitu manfaat ditentukan oleh rencana, kontribusi pemberi kerja bervariasi atau ditentukan oleh aktuaris, dan resikonya itu ditanggung oleh pemberi kerja. Peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Aktuaris membuat prediksi tingkat kematian, perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor lain yang diperlukan untuk menjalankan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan seperti kewajiban pensiun, biaya tahunan untuk melayani rencana tersebut, dan biaya perubahan rencana. Lalu ada akuntansi untuk pensiun. Kewajiban manfaat pasti bersih atau aset, liabilitas atau aset, imbalan pasti bersih, yaitu disebut sebagai status didanai dan merupakan defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun yang ditentukan. Lalu ada pelaporan perubahan kewajiban manfaat pasti bersih atau aset. IASB membutuhkan semua perubahan dalam kewajiban imbalan pasti dan aset program pada periode kini diakui pendapatan komprehensif, dan perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen kewajiban dan aset pensiun di bagian yang berbeda dari laporan laba rugi komprehensif tergantung pada sifatnya. Lalu melaporkan perubahan aset. Yang pertama itu ada biaya layanan. Biaya layanan saat ini yaitu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti dari jasa karyawan periode berjalan. Lalu ada biaya jasa lalu, yaitu perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa karyawan untuk periode sebelumnya dan umumnya akibat amandemen program. Lalu dilaporkan dalam pernyataan pendapatan komprehensif di bagian operasi dari pernyataan tersebut dan mempengaruhi laba bersih. Lalu menentukan biaya pensiun berdasarkan tingkat gaji di masa depan dan menetapkan manfaat untuk masa kerja. Selanjutnya yaitu melaporkan perubahan atau aset. Yang kedua, bunga bersih. Dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan status didanai dari program atau kewajiban imbalan pasti dikurangi aset program. Yang kedua, imbalan pasti bersih kewajiban menghasilkan beban bunga. Yang ketiga, imbalan pasti bersih aset menghasilkan pendapatan bunga. Yang keempat, jumlahnya sering ditampilkan di bawah bagian operasi dari laporan laba rugi di bagian pembiayaan. Yang kelima, nilai diskon didasarkan pada hasil obligasi berkualitas tinggi dengan persyaratan yang sesuai dengan kewajiban pensiun perusahaan. Yang ketiga yaitu pengukuran ulang. Ada keuntungan dan kerugian terkait dengan imbalan pasti kewajiban. Yang kedua, keuntungan atau kerugian pada nilai wajar rencana aset. Yang ketiga, komponen ini dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya, yaitu pajak bersih. Yang keempat yaitu keuntungan atau kerugian pengukuran kembali karena itu mempengaruhi pendapatan komprehensif tetapi bukan pendapatan bersih. Aset program dan pengembalian aktual. Aset rencana yaitu ada investasi dalam bentuk saham, obligasi, sekuritas lainnya, dan real estate. Yang kedua yaitu dilaporkan di nilai wajar. Kontribusi pemberi kerja dan laba aktual atas aset rencana meningkatkan aset program pensiun,
manfaat dibayarkan kepada pensiunan karyawan rencana penurunan aset. Ilustrasi dari aset program dan pengembalian aktual. Perusahaan Hasbro memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 euro pada tanggal 1 Januari 2015. Selama 2015, Hasbro menyumbangkan 300.000 euro untuk program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000 euro. Pengembalian aktual dari aset rencana adalah 210.000 euro untuk tahun tersebut. Hitung jumlah aset program pada 31 Desember 2015. Yaitu ada plan aset Januari 1 2015 sebesar 4.200.000 euro, contribution by Hasbro to plan 300.000, actual return 210.000, dikurangi benefit paid to employees 250.000, yaitu plan aset Desember 31 2015 sebesar 4.460.000 euro. Aset program dan pengembalian aktual, equation for computing actual returns, yaitu actual return sama dengan plan asset ending balance dikurang plan asset beginning balance dikurang contribution dikurang benefit paid. Selanjutnya ilustrasi yang kedua yaitu perusahaan Hasbro memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 euro. Pada tanggal 1 Januari 2015, selama 2015, Hasbro menyumbangkan 300.000 euro untuk program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000 euro. Pengembalian aktual dari aset rencana adalah 210.000 euro untuk tahun tersebut. Beberapa perusahaan menghitung pengembalian aktual sebagai berikut, yaitu di plan aset Desember 31 2015 sebesar 4.460.000 euro dikurang sama plan aset Januari 1 2015 sebesar 4.200.000, jadi hasilnya 260.000 euro itu increase in fair value of plan asset. Nah, selanjutnya yaitu dikurang contribution to plan 300.000 dan ditambah benefit payment to employee sebesar 250.000, jadi totalnya 50.000 dan 260.000 dikurang 50.000 sama dengan 210.000 yaitu actual return. Selanjutnya yaitu melaporkan rencana pensiun dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, beban pensiun yaitu laporkan komponen-komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif dan laporkan total beban pensiun, atau laporkan komponen biaya jasa dalam pendapatan operasi dan bunga bersih di bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan. Dalam laporan keuangan, keuntungan dan kerugian pengukuran ulang, yaitu keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan tidak diakui dalam laba bersih. Komponen penghasilan komprehensif lain harus dilaporkan dengan menggunakan salah satu dari dua format berikut. Yang pertama, pendekatan dua pernyataan, yang kedua pendekatan satu pernyataan, yaitu laporan gabungan dari laba rugi komprehensif. Selanjutnya, pengakuan status dana bersih program pensiun. Perusahaan harus mengakui pada laporan posisi keuangannya, status kelebihan dana atau aset pensiun, atau kekurangan dana, kewajiban pensiun dari program pensiun manfaat pasti.
Lalu klasifikasi aset pensiun atau kewajiban pensiun. Selisih lebih antara nilai wajar aset program dengan kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya, agregasi rencana pensiun. Satu-satunya situasi di mana pengimbangan diizinkan adalah ketika perusahaan yang pertama memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk menggunakan surplus di satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban di rencana lain. Yang kedua, bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau untuk merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajibannya pada program lain secara bersamaan. Manfaat pasca pensiun lainnya. Yang pertama ada item funding, pensiun itu didanai sedangkan healthcare benefit itu tidak didanai. Lalu item yang kedua yaitu benefit, yang pensiun itu jumlah dolar yang terdefinisi dengan baik dan level. Sedangkan healthcare benefit itu umumnya tidak tertutup dan variabilitas yang besar. Yang item yang ketiga beneficiary, di bagian pensiun, pensiunan, atau mungkin beberapa manfaat untuk pasangan yang masih hidup. Sedangkan healthcare benefit itu pensiunan, pasangan, dan tanggungan lainnya. Item yang keempat yaitu benefit payable, pensiun itu bulanan, sedangkan healthcare itu sesuai kebutuhan dan digunakan. Kalau untuk yang item terakhir, predictability, pensiun itu variabel cukup dapat diprediksi, sedangkan healthcare itu pemanfaatannya sulit untuk diprediksi. Tingkat biaya bervariasi secara geografis dan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.